Berikutnya yang keempat, shadaqatus sirri tadfa'u mitatassu. Sedekah menolak mati su'ul. Kita selalu berdoa, Allahumma khtim lana bihusnil. Ya Allah, ibu bapak tolong doakan supaya Ustadz Abdul Somad istiqomah, matinya husnul. Allahumma khtim lana bihusnil. Berdoa minta husnul khatimah, sudah. Sujud tahajud minta husnul khatimah, sudah. Tapi ada satu yang belum dicoba. Apa dia? Shadaqatus sirri tadfa'u mitatassu. Bersedekah itu akan menyelamatkan dari mati su'ul khatimah. Saya nggak yakin Pak Ustadz, saya nggak maksa. Yang percaya alhamdulillah, yang nggak percaya su'ul khatimah. Ustadz Somad nakut-nakuti kita semua akan orang kaya, orang miskin mati, orang ganteng kurang ganteng setengah mati. Maka yang sombong, yang nggak percaya sama Allah, yang ateis, yang ngejek agama, yang ngejek ulama, yang ngejek pesantren, sampai masanya kau akan tua, sampai masanya kau akan masuk rumah sakit, sampai masanya kau akan terbujur kakau. Disitulah baru kau sadar bahwa harta tidak ada gunanya. Yang penting hanyalah mati dalam keadaan husnul khatimah. Kita doakan semua yang sudah berinfak berwakaf, mendirikan pondok pesantren, bil khusus pesantren Assalam Pos, pimpinan Kiai Haji Abu Zain Samsudin SPDI, Sarjana Pendidikan Islam, tokoh wakif. Tanahnya namanya tanah wakaf. Orang yang berwakaf namanya wakif. Tanahnya wakaf. Orang yang berwakaf namanya wakif. Mana tahu nanti anaknya nanya, ayah, ya tadi ada tulisan wakif, itu artinya apa? Salah ketik. Orang yang berwakaf itu namanya wakif. Rukunnya ada 4. Yang pertama, orang yang berwakaf namanya wakif. Yang kedua, benda yang diwakafkan. Yang ketiga, yang menerima wakaf, yang mengelola wakaf namanya nazir. Yang keempat, ada ijab dan qol. Saya wakafkan tanah ini untuk pembangunan pesantren tunai, saya terima, itu namanya wakaf. Makanya kotak itu tidak disebut kotak wakaf. Tolong angkat sedikit ke atas, Bu. Kotak infak tidak disebut kotak wakaf. Kenapa tidak kotak wakaf? Karena tidak ada akad ke kotak itu. Mana ada, wahai kotak, aku wakaf. Kotaknya jawab, aku terima, aku terima. Itu namanya infak. Kalau wakaf tanah, wakaf masjid, wakaf tanah kuburan, wakaf tanah, di atasnya dibangun hotel, dibangun rumah sakit, hasilnya untuk kepentingan umat. Mudah-mudahan selesai acara ini semakin banyak masyarakat yang berwakaf, insyaallah. Amin. Assalamualaikum Pak Kiai. Waalaikumsalam. Kemarin dalam tabligh akbar Ustadz Somad cerita tentang wakaf. Saya ingin mewakafkan tanah. Tanah yang mana? Itu ada yang di ujung desa Lengkong, itu saya wakafkan tanah. Tanah siapa? Enggak tahu. Ya tanah siapa yang mau diwakafkan? Enggak bisa kita mewakafkan tanah orang lain. Tanahnya sejauh mata memandang. Kebun karetnya cukup untuk 7 keturunan. Tapi setelah meninggal dunia semuanya tinggal. Mobil yang mewah tinggal, rumah yang besar tinggal, nama yang masyhur tinggal. Yang mengalir sampai hari kiamat hanyalah tanah wakaf. Beruntung Bapak Haji Jamal Tawab. Mudah-mudahan yang lain juga diberikan rezeki bisa berwakaf, insyaallah. Amin.
Ini anak-anak muda nih saya doakan supaya rezekinya berlimpah dan bisa mewakaf insya Allah. Ustaz Somad yang didoakan kok anak muda aja, yang tua nggak sempat, malaikat maut udah dekat. Ustaz Somad jangan begitu. Bukan maksud saya bapak yang sudah tua mau meninggal. Yang muda jangan terlalu pede. Boleh jadi yang muda lebih dulu mati daripada yang tua. Betul? Begitu cara mengobati luka orang tua yang hatinya tersinggung. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ibu doakan anaknya supaya jadi orang kaya. Ya Allah, anakku ini jadikan orang kaya. Kalau dia kaya dia akan berwakaf tanah. Kalau dia kaya dia akan bangun masjid. Kalau dia kaya dia akan bantu anak yatim. Kalau dia kaya dia akan buat sekolah gratis. Amin. Pak Haji, ini pesantren santrinya gimana? 60% yang bayar uang sekolah Pak Ustadz. Itu pun uang sekolahnya cuma cukup untuk makan 400-600 ribu. Yang lain nggak bayar. Lalu dari mana? Ditanggung sendiri. Kita doakan Pak Haji sehat, panjang umur, rezekinya berkah insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Begitu juga dengan yang lain, inspirasi. Sudah berapa lama pondok pesantrennya Pak Haji? Sudah sejak tahun 2000 berapa Pak Haji? 2005. Sekarang sudah 2024. 19 tahun. 19 tahun mewakafkan tanah, membiayai pesantren, uangnya nggak habis-habis. Siapa bilang bersedekah jadi miskin? Siapa mengatakan bersedekah jadi kehilangan rezeki? Malah dengan bersedekah rezeki semakin berlimpah. Membuat tablik akbar, mendatangkan jamaah yang jilbabnya warna-warni seperti pelangi. Bapak Ibu kalau ngelihat ke atas warnanya cuman putih hitam, merah putih, merah darahku, putih tulangku. Negara Kesatuan Republik Indonesia. Takbir. Tapi kalau kami dari pentas nih melihat ke bawah, ada merah hati di ujung sana. Ada yang warna apa ini? Kuning, ada yang hijau. Ini pasti grup-grup pengajian ibu-ibu. Mudah-mudahan istiqomah semuanya insya Allah. Bapak-bapaknya juga luar biasa. Kira-kira nanti di surga itu banyak laki-laki apa perempuan? Perempuan katanya Pak. Kira-kira di neraka banyak laki-laki apa perempuan? Jadi kalau ada ustadz yang ceramah mengatakan di neraka banyak perempuan, hadisnya sahih. Tapi jangan lupa di surga juga paling banyak perempuan. Di dunia paling banyak. Di akhir zaman kata Nabi perbandingannya 1 dibanding 50. Nampaknya di Lengkong sudah terjadi. Buktinya jatahnya sama ini di Tanah Lapang. Tapi yang ini penuh sampai ke bawah pohon karet. Yang ini setengah aja. Nampaknya sebagian suami sudah meninggal dunia. Ada Pak Ustadz, mereka mencari nafkah. Kita doakan Bapak supaya dapat rezeki berlimpah. Kita doakan supaya mereka sehat walafiat. Mereka adalah suami yang baik-baik, yang soleh, soleh. Berikutnya yang kelima, bagaimana dengan sedekah? Sedekah itu memberikan obat terhadap penyakit. Ketika datang seorang yang sakit, lalu kemudian bertemu dengan Imam Abdurrahman Ibnu Mahdi, dia mengatakan lutut saya ini sakit, bernanah bertahun-tahun. Sudah makan obat? Sudah. Habas sauda? Sudah. Ruqyah? Sudah. Berobat ke dokter? Sudah. Kenapa belum sembuh juga? Ternyata ada satu yang belum dicoba. Obat dari penyakit adalah Maka kalau ada orang yang sakit, semuanya sudah dicoba. Minum herbal sudah, madu sudah, kedukun sudah. Jangan sampai kedukun. Man atakahinan, siapa yang datang ke dukun, fasaddaqahu bima yaqul, percaya pada ucapan dukun,
falam tuqbal lahu salatun arba'ina lailah, tidak diterima salatnya 40 hari 40 malam. Jangan sampai ke dukun. Siapa yang percaya kepada dukun, faqad kafara bima unzila ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka dia sudah dihukum kafir, ingkar terhadap apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang sakit-sakit memperbanyak zikir, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Tidak ada yang sulit bagi Allah. Betul? Innama amruhu idza arada syai'an ayaqula lahu kun. Ini lengkap komplit semua yang hadir hari ini. Bendera Nahdlatul Ulama ada, bendera Palestina ada, grup-grup wirid yasin majelis taklim ada semua. Yang goes bawa sepeda, KSI DPC Kabupaten Subang hadir semua. Tapi kelihatannya pakai mobil tadi datang, pakai sepeda Pak Ustaz. Masya Allah, tabarakallah. Ternyata dengan tabligh akbar kita juga bisa bersilaturahim. Itu di ujung kelihatannya ada pemuda Pancasila. Masya Allah, Pancasila abadi, suaranya nggak seberapa. Perwakilan-perwakilannya datang, berbagai macam usaha ekonomi umat juga hadir, balon-balon datang semua. Ini semua makanan-makanan, Masya Allah, tabarakallah. Jadi dengan silaturahim, dengan adanya tabligh akbar, terpanjang jualan dagangan tuh, sampai ke ujung, sampai ke ujung, sampai ke ujung. Mudah-mudahan semua yang hadir ini diberikan Allah rezeki berlimpah, kebaikan, kesehatan, ampunan, taufik, ridho, inayah Allah subhanahu wa ta'ala. Man ahabba ayyubsata lahu fi rizqihi, siapa yang mau dilapangkan rezekinya, wa yunsa'alahu fi atharihi, dipanjangkan umurnya, diberkahi rezekinya, ditambah usianya, ditambah rezekinya, falyasil rahimahu, maka hendaklah sering-sering menyambung tali silaturahim. Maka dengan halal bihalal ini tersambung silaturahim kita insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, dawu mardakum bisadaqah, obati orang yang sakit di antara kamu dengan sodakoh. Ada di antara bapak yang sakit? Mudah-mudahan disehatkan Allah, amin. Saudara kita yang terbaring di rumah sakit, mudah-mudahan diberikan kesembuhan, amin. Ada seorang sakit, pergi ke Amerika. Kata dokter di Amerika, pulang ke rumah makan enak, tidur enak. Ibu, bapak kalau nanti pergi ke rumah sakit, dokternya ngomong makan enak, tidur enak, gak usah lagi berobat, itu tandanya malaikat maut sudah dekat. Jangan putus asa, jangan takut, jangan bunuh diri, jangan stres, jangan depresi, karena ada tempat bergantung. La ilaha. Kalau dokternya memvonis kamu sakit, umurmu nggak sampai 2 bulan lagi, jangan stres, jangan nangis, ngomong ke dokternya, kamu mungkin besok pagi mati. Betul? Saya pergi ceramah ke masjid, Pak Ketua masjidnya divonis sakit jantung, mau bypass, dibelah dada, diambil urat dari kaki, masuk ke jantung, dia takut mati. Kata dokter, bapak akan mati dalam 2 tahun. Masih hidup sampai sekarang. Saya tanya, sudah berapa tahun Pak? Sudah 4 tahun, nggak mati-mati. Dokter yang meriksa kemarin udah mati duluan. Saudaraku yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, tapi tetap ikhtiar berobat. Likulli da'in dawa, setiap segala sesuatu ada obatnya. Tadau, berobatlah kamu, berobat dengan madu. Alaikum bisyifa'aini, hendaklah kamu dengan 2 obat. Al-asal,
madu, wal Quran, baca Quran obat, wa nunazzilu minal Quran, kami turunkan Al-Quran, ma huwa syifa, obat. Maka dengan membaca Quran menenangkan hati. Allahumma rahamna waj'alhu lana imamau wa nurau wa hudau wa rahmah. Allahumma zakirna minhuma nasina wa 'allimna minhuma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya Rabbal Alamin. Yang keenam, as-sadaqatu tutfi'ul khati'ah kama yutfi'un nar, kama yutfi'ul ma'an nar. Sedekah memadamkan api neraka yang bergejolak. Tabbat yada abi lahabin watab, bergejolak, padam. Bagaimana cara memadamkan api neraka? Saya Pak Ustadz, bagaimana memadamkan api neraka? Bawa damkar. Memadamkan api neraka kata Nabi dengan satu, dengan kok somat? Dengan sodakoh. Memadamkan api neraka. As-sadaqatu tutfi'ul radabar rabbi kama yutfi'ul ma'an nar. Sedekah memadamkan murka Allah, memadamkan neraka Allah sebagaimana api dipadamkan oleh air. Mudah-mudahan kita punya harta untuk memadamkan api neraka itu dengan sedekah insyaallah. Amin ya rabbal ilahi las tulil firdausi ahla. Aku tidak layak masuk surgamu ya Allah. Puasaku tidak khusyuk, salatku tidak banyak, zikirku tidak hebat. Wala aqwa ala naril jahimi. Engkau tidak layak masuk surga? Tidak. Kalau gitu masuk neraka. Aku nggak kuat ya Allah. Disuruh masuk surga, katanya nggak mampu. Disuruh masuk neraka, katanya nggak kuat. Terus kamu mau masuk mana? Malu-malu kucing mau masuk surga juga. Insya Allah semua kita yang takut pada neraka akan masuk ke surga Allah insya Allah. 7 kali habis sholat subuh, 7 kali habis sholat maghrib. Allahumma ajirna minan nar, 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 Allahumma ajirna minan nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina. Mudah-mudahan kita termasuk yang tidak mampir ke neraka, tidak transit di neraka, langsung masuk surga. Man qala la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dakhalal jannah. Dosa kemarin dihapuskan dengan amal-amal Ramadan. Amin. Dosa kepada tetangga, dosa kepada masyarakat dihapuskan dengan silaturahim. Hutang bayar. Jangan sampai pulang dari pengajian besok ditagih hutangnya. Gimana hutangmu? Sudah dihapuskan Allah. Siapa yang ngomong? Saya nggak ada ngomong begitu. Mudah-mudahan semua yang hadir ini hutangnya dilunaskan Allah. Oh, banyak juga yang punya hutang. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, biarlah hidup sederhana, tidak poya-poya, yang penting hidup tenang, tidur tidak punya hutang. Makan kenyang, tidur tenang, hati tenang, tidak ada hutang. Yang ada dililit utang, mudah-mudahan dilepaskan Allah dari lilitan utang. Ya Rasulullah, saya banyak utang, tolong beri saya doa. Nabi ajarkan dia doa dalam riwayat Imam Ahmad dengan 8. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wal ajzi wal kasal wal jubni wal bukhl wa dhal'adaini wa ghalabatir rijal.
Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wal ajzi wal kasal wal jubni wal bukhl wa dhala'id daini wa ghalabatir rijal. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wal ajzi wal kasal wal jubni wal bukhl wa dhala'id daini wa ghalabatir rijal. Udah 3 kali saya ulang. Belum hafal juga Pak Ustaz? Diulang lagi nanti di channel Ustaz Abdul Somad Official. Subscribe, like, share, and comment. Potong, adik-adik yang bisa motong video, potong tadi doa bayar utang, potong, upload ke TikTok. Setuju? Upload ke Instagram. Setuju? Upload ke FB. Setuju? Supaya FB, Instagram, grup WhatsApp, TikTok isinya adalah zikir, baca Quran, dan doa. Jangan sampai TikTok haram, Instagram haram. Ya haram, isinya ulat pinang, joget-joget semua. Tapi kalau isinya dakwah, isinya solawat, isinya zikir, isinya doa, insya Allah dia menjadi wasilah dakwah, insya Allah. Amin ya Rabbal